Oke, sekarang kita bicara transformasi Laplace. Transformasi Laplace ini juga topik baru bagi Anda. Itu apa itu transformasi Laplace? Itu begini, saya tuliskan definisinya. Jadi itu didefinisikan sebagai berikut, atau gini supaya lebih lengkap ini. Jadi transformasi Laplace dari fungsi ft ini, namanya memang fungsi ft adalah fs. Jadi kalau ada fungsi ft, kemudian ft itu kita buat transformasi Laplace, kita lakukan transformasi Laplace, maka hasilnya ft. Nah, definisinya begini. Dengan definisi begini. Jadi dituliskan begini, transformasi Laplace dari ft itu sama dengan integral 0 sampai tak bingga, kemudian ft itu sendiri dikalikan e pangkat minus st. Oh ini f, ini ft. Jadi transformasi Laplace ft sama dengan integral 0 sampai tak bingga ft e pangkat minus ini dt. Dengan catatan s-nya itu lebih besar 0 atau positif. Nah, jadi saya ulangi, kalau Anda punya fungsi ft, kemudian Anda lakukan transformasi Laplace, itu cara melakukan transformasi Laplace dengan cara begini. Nah, ini nanti hasilnya adalah sebagai fungsi fs. Hasilnya adalah sebagai fungsi fs. Jadi fungsi fs itu seperti apa nanti tergantung ft itu. Nah, contohnya yang gampang gini. Sebagai contoh misalnya, yang mudah saja, misalnya kalau ft itu sama dengan 1. Kalau ft sama dengan 1, maka transformasi Laplace dari 1, ft-nya kan 1, itu sama dengan integral 0 sampai tak bingga. Ini ft-nya 1, jadi menjadi e pangkat min st, kemudian dt. Nah, integral 0 sampai tak bingga min st dt itu adalah min seper s. Itu kan ketemunya min seper s, ya, e pangkat min st, batasnya 0 sampai tak bingga. Nah, ini batasnya batas t, maka yang diganti adalah variabel t. Itu hasilnya sama dengan min seper s kurung buka e pangkat min tak bingga itu 0, kemudian e pangkat 0 itu 1. Nah, maka ketemunya adalah seper s. Nah, ketemunya seper s, maka transformasi Laplace dari 1, itu ketemunya sama dengan seper s. Seperti itu. Jadi transformasi Laplace dari 1 itu adalah seper s. Maka lalu itu kan fungsi s. Jadi atau lengkapnya begini, transformasi Laplace dari 1 itu adalah fs, itu ketemunya adalah seper s. Persis yang saya sampaikan didefinisikan tadi, bahwa transformasi Laplace sebuah fungsi itu akhirnya ketemunya adalah seper s. Itu yang pertama. Oke, saya kasih contoh yang kedua. Nah, saya kasih contoh yang kedua, misalnya saya kasih contoh yang kedua, misalnya kalau ft-nya itu e pangkat min at. E pangkat min at, maka transformasi Laplace dari e pangkat at itu sama dengan integral 0 sampai tak bingga, lalu fungsinya kali e pangkat min st, lalu dt. Nah, sama dengan Anda tinggal mengintegralkan saja, jadi menjadi integral 0 sampai tak bingga e pangkat a min s, kemudian t, lalu dt. Kemudian Anda bisa menuliskan begini juga, tak bingga e pangkat minusnya saya keluarkan,
itu A min S itu, atau S min A, S min A lalu dt. Nah kemudian Anda tinggal mengintegralkan, itu ada pemisalan nanti. Jadi kalau Anda lakukan perhitungan itu dimisalkan saja. Jadi misalnya untuk mengintegralkan itu misalnya Y itu sama dengan minus ini ada T-nya. Ada T-nya, A min ST ada T-nya, maka Y-nya adalah T gitu. Maka dy sama dengan min S min A dt, maka dt-nya itu bisa kamu ganti dengan dy dibagi min S min A. Seperti itu, maka transformasi Laplace dari E pangkat AT sama dengan, nah ini integralnya akan menjadi integral 0 sampai tak berhingga, lalu E pangkat min Y, E pangkat Y, lalu dt-nya diganti dy dibagi min S min A. Min A sama dengan ini minusnya keluar 1 per, bisa dituliskan S min S plus A gitu, boleh. Lalu E pangkat Y atasnya 0 sampai tak berhingga, ini bisa diganti ini, nah ini bisa diganti minus itu, jadi menjadi sama dengan 1 per A min S, E pangkat Y nya min kurung buka S min AT, lalu batasnya 0 sampai tak berhingga. Sekali lagi ini batas T. Nah lalu ini, lalu E pangkat T-nya tak berhingga, berarti E pangkatnya tak berhingga itu 0, lalu E pangkat 0 itu 1, maka ketemunya 1 per S min A. Seperti itu, maka transformasi Laplace dari E pangkat AT itu sama dengan itu. Jadi transformasi Laplace itu akan selalu dengan bentuk bentuk integral. Itu contoh kedua. Contoh berikutnya misalnya satu lagi, bagaimana kalau trigonometri. Nah, kalau trigonometri misalnya contoh yang ketiga itu kalau FT. Kalau FT-nya itu misalnya sinus BT. Sinus BT, maka transformasi Laplace dari sinus BT itu sama dengan integral 0 sampai tak berhingga, lalu E pangkat min ST, lalu sinus BT. Sinus BT dt. Nah ini pasti integral parsial. Ini Anda lakukan integral parsial. Kalau itu dilakukan itu hasilnya seperti ini. Mungkin langsung hasil akhirnya nanti Anda cek itu. Nah hasilnya adalah ini. Jadi integral 0 sampai tak berhingga E pangkat min ST dt itu hasilnya adalah B kuadrat dibagi S kuadrat plus B kuadrat, lalu atau langsung saja hasilnya. Jadi hasil akhirnya itu sama dengan E pangkat min ST per S kuadrat plus B kuadrat, lalu kurung buka min B cos sinus BT, lalu min S sinus BT. Sinus BT kurung tutup batasnya 0 sampai tak berhingga. 0 sampai tak berhingga. Maka kalau itu kamu masukkan, ini muncul E pangkat min tak berhingga. E pangkat min tak berhingga itu 0, maka lalu suku pertamanya 0, lalu dikurangi, itu E pangkat 0 itu 1, jadi menjadi 1 per S kuadrat plus B kuadrat, lalu cos 0 itu 1, sinus 0 itu 0, maka lalu menjadi min B, maka hasil akhirnya adalah B dibagi S kuadrat
plus B kuadrat. Inilah transformasi Laplace dari sinus T. Nah, kalau misalnya ini Anda integral parsial itu bisa cari menggunakan UDV itu. Jadi misalnya saya kasih informasi, misalkan U sama dengan E pangkat min ST, lalu DU sama dengan min S E pangkat min ST dt, lalu sisanya dV sama dengan sinus BT dt, lalu V nya adalah seper B cosinus dt. Oh sorry, tapi minus, nah, hasilnya minus, V nya min seper B, nah dan seterusnya. Jadi lalu menggunakan integral ini sama dengan UV min integral VD dan seterusnya, tetapi hasilnya adalah ini. Hasilnya itu. Nah, itulah 3 contoh transformasi Laplace terkait dengan fungsi trigonometri, yang tadi fungsi eksponensial, kemudian yang satu itu fungsi konstanta. Nah, tabel transformasi Laplace yang lain, tabel transformasi Laplace itu ada di referensi. Jadi di referensi yang saya tunjukkan itu ada tabel transformasi Laplace, Anda bisa lihat sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya itu tentang sifat-sifat transformasi Laplace. Jadi ada banyak sifat transformasi Laplace yang bisa kita pelajari, sehingga transformasi Laplace yang kita hasilkan itu dapat diperoleh dengan cara yang lebih sederhana. Jadi ini, jadi sifat-sifat transformasi Laplace itu, yang pertama itu sifat linier. Transformasi Laplace itu bersifat linier, artinya begini. Jadi transformasi Laplace dari F1T transformasi Laplace dari F1T ditambah F2T itu sama dengan transformasi Laplace 1-1. Transformasi Laplace dari F1T ditambah transformasi Laplace dari F2T. Jadi kalau ada fungsi dijumlahkan kemudian dicari transformasi Laplace-nya, itu sama dengan masing-masing fungsi itu diambil transformasi Laplace-nya. Sifat linier yang kedua itu, ini sifat pertama, sifat linier yang pertama. Sifat linier yang kedua itu transformasi Laplace dari A dikalikan sebuah fungsi, itu nilainya A dikalikan transformasi Laplace dari Ft. Jadi sifat linier yang pertama itu, kalau ada fungsi kita jumlahkan kemudian diambil transformasi Laplace, itu sama dengan nilainya masing-masing diambil transformasi Laplace kemudian dijumlahkan. Kemudian yang kedua itu, nah contohnya misalnya gini, berapakah transformasi Laplace Ft sama dengan A? A-nya itu konstanta. Maka dengan definisi tadi, transformasi Laplace dari A itu kan transformasi Laplace dari 1 kali A. Nah, A itu kan sama dengan 1 kali A, itu kan sama dengan, menurut sifat ini, itu kan A kali transformasi Laplace 1. Nah, transformasi Laplace 1 itu kan tadi seper S, maka ketemunya adalah apa? Nah, seperti itu. Contoh yang kedua misalnya, sifat linier yang kedua misalnya kalau melibatkan fungsi eksponensial, misalnya ini, saya kasih contoh ini. Jika ini namanya sinus hiperbolik,
sinus hiperbolik AT itu sama dengan E pangkat AT dikurangi E pangkat min AT dibagi 2. Kemudian kosinus hiperbolik AT itu sama dengan E pangkat AT plus E pangkat min AT per 2. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mencari transformasi lapas dari sinus hiperbolik AT? Nah, bagaimana kita mencari itu? Nah, caranya sama. Caranya kan sama dengan transformasi lapas dari, nah ini kita ganti. Kita ganti E pangkat AT dikurangi E pangkat min AT dibagi 2. Lalu setengahnya keluar. Nah, setengahnya keluar karena dia bersifat tadi linear tadi. Nah, itu kalikan transformasi lapas dari E pangkat AT dikurangi transformasi lapas dari E pangkat min AT. Nah, jadi seperti itu. Tetapi transformasi lapas dari ini itu kan sama dengan tadi di depan sudah saya bahas, jadi setengah. Ini kan hasilnya 1 per S min A dikurangi 1 per, kalau ini plus itu min, nah kalau min itu jadi plus A, maka hasilnya sama dengan setengah. Lalu disamakan penyebutnya kan jadi menjadi S plus A min S min. Jadi S plus A dikurangi S plus A dibagi S kuadrat min A kuadrat. Maka lalu hasilnya transformasi lapas dari ini sinus hiperbolik dari AT itu sama dengan ini dicoret, lalu ini 2A dibagi 2 itu menjadi A, jadi menjadi A, lalu S kuadrat min A kuadrat. Jadi transformasi lapas dari sinus. Nah, dengan cara yang sama Anda bisa mencari ini. Nah, Anda bisa mencari transformasi Laplace yang satunya. Maka transformasi Laplace dari kosinus hiperbolik AT itu sama dengan transformasi Laplace dari E pangkat AT plus E pangkat min AT dibagi 2. Nah, dan seterusnya. Jadi sama dengan setengah transformasi lapas dari E pangkat AT ini begini plus transformasi lapas dari E pangkat. Nah, gitu. Jadi sama dengan setengah E pangkat AT sama dengan ini 1 per S min A ditambah 1 per S plus A, maka ketemunya setengah gitu. Setengah ini S plus A plus S min A dibagi S kuadrat min A kuadrat, maka ketemunya sama dengan ini 2S itu menjadi S dibagi S kuadrat min A kuadrat. Nah, jadi itu contoh transformasi Laplace yang terkait dengan sifat-sifat transformasi Laplace itu. Lalu berikutnya transformasi Laplace itu juga bersifat translasi. Oke, saya kasih penjelasan bagaimana sebuah transformasi Laplace itu bersifat translasi. Dan ini juga memudahkan ketika kita diminta mencari sebuah fungsi yang lain terkait dengan transformasi Laplace itu. Jadi misalnya ini dia bersifat translasi. Gini maksudnya. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan begini. Jadi transformasi Laplace dari Ft itu kan Fs itu tadi sebagai fungsi S itu kan definisinya integral 0 sampai tak berhingga. Lalu ini Ft E pangkat minus St dt. Nah, tadi kita punya itu. Jadi transformasi Laplace dari sebuah fungsi Ft itu sama dengan Fs itu. Karena kalau ini kita integralkan itu akhirnya sebagai fungsi S yang kita definisikan itu. Nah, transformasi Laplace dari ini kalau saya kalikan
Kalau Ft itu saya kalikan dengan E pangkat AT dikalikan Ft, itu ternyata hasilnya adalah F S min A. Ini ada definisi seperti ini. Ini bisa dibuktikan dengan mudah. Jadi kalau transformasi lapas dari Ft itu hasilnya Fs, kalau Ft itu saya kalikan dengan E pangkat AT, itu ternyata hasilnya adalah Fs dikurangi A. Ini bisa dibuktikan dengan mudah. Nah, bisa dibuktikan dengan mudah. Jadi transformasi lapas dari E pangkat AT Ft itu kalau berdasarkan definisi ini kan berarti integral 0 sampai tak beriga. Yang dibuat transformasi lapasnya itu ini Ft kemudian kali E pangkat min St. Nah, jadi gitu. Tuh, lalu ini seperti ini, lalu ini Ft. Nah, ini E pangkat minus ini S min A. Ini T, ini dt. Nah, jadi ini dikalikan ini kan jadi E pangkat min St ditambah E pangkat AT, E pangkat min St ditambah E pangkat AT. Nah, kalau ini kamu bandingkan dengan ini, Ft E pangkat min St dt itu adalah Fs. Jadi di depan ini, jadi min T ini tuh muncul di sini. Maka min sekian itu kan berarti S min A. Jadi kan sama dengan F S dikurangi A. Nah, persis seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi contohnya begini. Contohnya misalnya begini. Transformasi lapas dari E pangkat AT sinus BT itu sama dengan, nah, berdasarkan sifat ini, jadi E pangkat AT sinus BT berarti ini kan sebagai Ft-nya. Ini sebagai Ft-nya. Ini sebagai Ft-nya. Sebagai Ft-nya, dan transformasi lapas dari sinus BT tadi sudah kita diskusikan di depan, itu ketemunya B dibagi S kuadrat plus B kuadrat. Dan ini sebagai Fs-nya. Ini sebagai Fs-nya. Itu sebagai Fs-nya, berarti transformasi lapas dari E pangkat AT sinus BT itu sama dengan, nah ini Fs min A. Jadi setiap harga S itu diganti S min A. Jadi menjadi B dibagi S min A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi B dibagi S min A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dengan cara yang sama kalau Anda diminta mencari transformasi lapas dari yang ini, E pangkat AT kosinus BT, ini lalu sebagai Ft-nya, ini sebagai Ft-nya, dan L transformasi lapas dari kosinus BT itu tadi sudah dihitung, itu ketemunya S dibagi S kuadrat plus B kuadrat. B kuadrat. Maka transformasi lapas dari ini, maka transformasi lapas dari E pangkat, saya tuliskan di sini. Maka transformasi lapas dari E pangkat AT kosinus BT itu sama dengan F, di mana setiap S itu diganti apa? S min A, jadi hasilnya menjadi S min A. S min A dibagi S min A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Jadi sifat yang tadi itu bermanfaat dengan cara itu. Oke, nah lalu bagaimana kalau transformasi lapas itu kita turunkan, jadi derivatif, jadi turunan dari transformasi lapas itu bentuknya seperti apa? Kita bicara
Cara derivatifnya. Nah, seperti ini. Atau turunan atau diferensial. Ini. Jadi kalau saya punya sebuah fungsi diturunkan, kemudian diambil transformasi Laplace. Nah, menurut definisi kan ini begini. 0 sampai tak berhingga. Ini fungsi yang kita ambil transformasi Laplace-nya dikalikan E pangkat min ST dt. Ini bisa kalau saya tuliskan lengkap menjadi ini d ft dt kali E pangkat min ST dt. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini kita lakukan integral parsial. Ini nilainya berapa, kita integral parsial. Misalnya saya ngambil U itu sama dengan E pangkat min ST, maka du sama dengan min S E pangkat min ST dt. Lalu sisanya dv. Nah, dv nya kan ini, dv nya kan berarti dft dt, ini dt, maka v nya kan, nah ini dicoret, dv sama dengan dft, maka v nya adalah ft. Begitu. Maka integral itu, oke, maka saya tuliskan begini, transformasi Laplace dari f aksen t sama dengan uv, jadi ini saya tuliskan di depan, batasnya 0 sampai tak berhingga, min integral v du, jadi menjadi plus, ini s nya keluar, 0 sampai tak berhingga, v nya ini, du nya ini. Nah, jadi seperti itu. Maka hasilnya sama dengan, ini kalau saya masukkan tak berhingga, itu E pangkat min tak berhingga itu 0, kemudian dikurangi batas bawah. Kalau dikurangi batas bawah, dikurangi F 0 karena E pangkat 01, plus ini S, lalu ini transformasi Laplace dari Ft. Nah, jadi seperti itu. Maka ada rumus begini, transformasi Laplace dari f aksen t itu sama dengan S transformasi Laplace dari ft dikurangi f0. Nah, ada rumus begini. Jadi kalau ini ada aksen, ini S kali tidak ada aksennya, tidak ada aksennya dimasukkan sama dengan. Maka kalau ini kita kembangkan, misalnya bagaimana kalau ini turunan kedua. Nah, kalau ini saya turunkan kedua, jadi L dari turunan kedua T itu menurut ini kan jadi menjadi S L dari ini turunan pertama, ini tidak ada turunannya, maka kalau turunan kedua menjadi turunan pertama, jadi menjadi F aksen T dikurangi F aksen 0. Jadi seperti itu. Jadi saya ulangi, ini ada turunannya, turunan pertama ini tidak ada turunannya, dipilih X sama dengan 0, T sama dengan 0. Maka kalau ini turunan kedua, ini turunan pertama diambil sama dengan 0. Nah, begitu, maka sama dengan S. Nah, L F aksen T kan ketemunya ini. Nah, jadi S transformasi Laplace dari Ft dikurangi F0 dikurangi F aksen 0. Oh, ini kurungnya bukan di sini, enggak ada kurung. Jadi kurangi F aksen 0. Maka kalau saya kalikan jadi S kuadrat LFT dikurangi Fs0 dikurangi F aksen 0. Inilah transformasi Laplace dari turunan kedua. Jadi S kuadrat Laplace dari Ft dikurangi Sf0 dikurangi F aksen 0. Nah, seperti itu. Nah, Anda bisa mengembangkan lagi untuk turunan yang ketiga. Turunan yang ketiga itu
caranya sama. Jadi ada logika yang sebelumnya yang bisa kita lakukan. Oke, dengan menggunakan rumus ini bisa Anda gunakan untuk mencari transformasi lapas turunannya meskipun tidak harus menggunakan rumus. Kalau menggunakan cara biasa sebenarnya juga tidak ada masalah gitu. Jadi misalnya gini. Jadi kalau contohnya ini, kalau Ft itu sama dengan sinus Bt, maka transformasi lapas dari F aksen T itu sama dengan transformasi lapas dari, ini kalau diambil X aksen kan B cos. B cos ini, kemudian dia bersifat linear, B-nya keluar, cosinus Bt. Nah, gitu sama dengan B. Tadi transformasi lapas dari cos itu S dibagi S kuadrat plus B kuadrat, maka ketemunya adalah BS dibagi S kuadrat plus B kuadrat. Gitu. Tapi kalau ini kan Anda gunakan rumus, nah kalau digunakan rumus, maka transformasi lapas dari F aksen T sama dengan, nah menggunakan rumus ini S, kemudian L dari Ft dikurangi F0 itu sama dengan S. Transformasi lapas dari kosinus itu adalah B. Transformasi lapas dari Ft nya ini sinus, transformasi lapas dari sinus dari ini S kali transformasi lapas dari sinus Bt dikurangi, kalau Ft nya ini berarti F0 kan sinus 0, sinus 0, maka lalu menjadi S. Transformasi lapas dari sinus itu tadi adalah B dibagi S kuadrat plus B kuadrat. Nah sinus 0 itu kan 0, maka sama dengan BS dibagi S kuadrat plus B kuadrat, sama dengan ini. Jadi Anda bisa menggunakan rumus atau menggunakan yang lain. Itulah cara mencari transformasi lapas. Oke, lalu satu lagi terkait dengan transformasi lapas itu terkait dengan bentuk seperti ini. Nah, terkait dengan bagaimana kalau sebuah fungsi itu dikalikan dengan variabel T yang lain. Jadi misalnya gini, kita mulai dari definisi. Jadi kita mulai dari definisi bahwa Fs tadi itu kan integral 0 sampai tak bingga E pangkat min St atau ini Ft dt, atau Ft nya ditempatkan di depan juga nggak masalah, bisa begini, karena kan integral itu kan tidak tergantung mana yang depan mana yang belakang. Ini E pangkat min St dt gitu. Nah sekarang kalau kedua ruas itu saya turunkan terhadap S, itu begini, maka sebelah kanan juga saya turunkan terhadap S. DDS 0 sampai tak bingga E pangkat min ST, ini FT dt. Nah yang diturunkan terhadap S itu kan ini. Jadi kalau di kalkulus dasar atau pengantar kalkulus dulu, pengantar matematika atau fisika, ini kan turunan itu bisa masuk ke sini. Jadi ini tetap integralnya tetap saya tuliskan, ini DDS. DDS dari semua E pangkat min ST FT dt gitu. Tapi yang diturunkan kan cuma ini, karena yang mengandung S itu cuma ini, maka lalu itu menjadi 0 sampai tak bingga. Kalau misal turunkan terhadap S itu kan jadi min T, min T E pangkat min ST FT dt. Jadi seperti itu. Itu jadi menjadi minnya saya keluarkan 0 sampai tak bingga, ini TFT E pangkat min ST dt. Tapi ini
ini tuh kan transformasi lapas dari TFT, maka sama dengan minus transformasi lapas dari TFT. Nah, maka lalu ada rumus ini bahwa kalau saya balik bahwa min transformasi lapas dari TFT itu sama dengan ds atau transformasi lapas dari ini T dari FT itu sama dengan minus dfs ds. Nah, ada rumus seperti ini. Jadi transformasi lapas dari TFT dt itu sama dengan itu. Nah, ini bisa dikembangkan kalau ini pangkat n gitu. Jadi kalau T-nya itu pangkat n, T pangkat n ini FT itu menjadi minus 1 pangkat n, lalu turunan yang ke n. Nah, turunan yang ke n di Sn untuk Fs itu. Jadi ini bisa dikembangkan kalau ordo n itu ini T-nya pangkat n itu ada seperti itu. Maka ketika n-nya sama dengan 1, berarti ini kan kembali ke sebelah kiri. Ini 1 min 1 pangkat n itu berarti negatif 1. Kemudian turunan yang ke 1 itu berarti kan dfs. ds itu. Nah, Anda bisa menggunakan rumus itu untuk mencari yang lain. Itu misalnya bagaimana kalau transformasi lapas dari ini T cosinus BT. Nah, T cosinus BT menurut rumus ini yang menjadi FT itu kan cosinus. Yang menjadi FT itu kan itu cosnya apa sih? Transformasi lapas dari TFT berarti T-nya itu tetap, yang menjadi FT-nya itu cos, berarti sama dengan minus. Nah, transformasi lapas dari cosinus tadi kan S dibagi. Nah, jadi menjadi D ds S dibagi S kuadrat plus B kuadrat. Jadi S dibagi S kuadrat. Nah, hasilnya adalah sama dengan ini, kamu cari sendiri. Hasilnya kalau nggak salah ini S kuadrat min B kuadrat, lalu ini S kuadrat plus B kuadrat. Nah, seperti itu. Ini memang Anda harus harus memahami detail satu demi satu itu dicek ulang, itu perlu buram itu sehingga hasilnya seperti yang seperti yang kita tentukan di hasil akhir itu. Jadi saya ulangi itu. Jadi ada rumus begini. L dari TFT sama dengan ini. Nah, maka L dari T cos BT, maka ini kan jadi FT-nya. Ini jadi FT-nya. Terus FT cosinus BT itu punya Fs. Nah, punya Fs. Nah, Fs-nya apa? Fs-nya ini. Nah, ini Fs-nya. Ini Fs-nya, sehingga hasilnya adalah min T ds. Oke, tentang transformasi lapas seperti ini nanti masih berlanjut terkait dengan transformasi lapas yang pada akhirnya nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Jadi ini hanya pengantar dulu gitu bagaimana teorinya transformasi lapas, tetapi yang akan kita tuju nanti pada hasil akhirnya adalah bagaimana sebuah persamaan diferensial baik order 1 maupun order 2 itu akan kita selesaikan dengan cara transformasi lapas. Terima kasih atas perhatiannya.